Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar penerapan positif di sekolah. Berikut adalah untuk webinar dari Bapak Wirani selaku narasumber, fasilitator, dan merupakan juga CGP Rekognisi. Pada hari ini, Jumat 13 Oktober, Bapak Wendy akan melakukan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu, sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membukanya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Pak Wendy Rais untuk menyampaikan hasil diseminasinya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Untuk Pak Wendy Rais, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sandy, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Terima kasih telah memoderatori kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir bersama-sama kita dalam ngobrol bareng tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Sinyal kita sepertinya agak lumayan terkuras kayaknya ya. Baik Bapak Ibu, sambil saya share screen. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Sambil melaksanakan tugasnya, mohon maaf diganggu kesibukannya, karena hari ini kita akan bersama-sama bercerita bareng tentang budaya positif. Sebentar Bapak Ibu ya, saya share screen dulu. Sinyal agak lumayan ini. Agak lumayan lelet. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya. Ya, sinyal kita agak lumayan lelet hari ini. Karena mungkin cuaca kita juga, padahal cuaca kita bagus Bapak Ibu ya. Ini sudah nampak Bapak Ibu? Belum Pak. Belum. Belum. Waduh. Silakan Pak Wen. Saya coba. Bilang lagi Pak Wen. Tadi belum nampak bosan ya? Saya ulangi lagi coba. Ada, tapi hilang lagi. Ya, sinyal kita kok hilang-hilang ya? Mudah-mudahan bisa kali ini Bapak Ibu. Baik, sudah Pak Wen. Sudah ya? Silakan. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama belajar bareng atau ngobrol bareng tentang budaya positif. Yang akan kita sedikit obrolkan adalah konsep inti budaya positif.
Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini nanti akan kita sedikit ulas bersama. Mudah-mudahan waktunya cukup dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita masing-masing, Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua tentang berdiferensiasi. Kita juga sudah banyak melaksanakan workshop, pelatihan, diklat, membahas tentang berdiferensiasi. Artinya peserta didik kita akomodir kebutuhannya. Kita akomodir posisinya pada saat itu, baik fisikisnya maupun jiwanya, begitu juga jasadnya pada saat itu, raganya pada saat itu. Jadi berdiferensiasi itu adalah kita menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa, menyesuaikan dengan keadaan siswa pada waktu itu. Bukan dalam artian berdiferensiasi siswanya 31, kita buat strategi 31 Bapak Ibu. Tapi nanti kita kelompokkan anak itu sehingga kesesuaian pemahaman siswa kepada materi yang akan kita sampaikan bisa tercapai. Karena kita memiliki tujuan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tujuan yang utamanya adalah pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan insya Allah, saya yakin Bapak Ibu dalam pembelajaran sudah melakukan pendekatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sedikit melihat tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, itu merupakan ilusi Bapak Ibu. Jadi, mengontrol murid menurut kita adalah baik, tetapi ternyata itu merupakan hal yang ilusi. Karena anak kita tidak bisa mandiri, dia tergantung dengan perintah dan kontrol kita. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata tidak Bapak Ibu. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang terakhir adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maka di sini kita bersama-sama untuk menggali hal-hal yang memang selama ini mungkin pernah kita lakukan, tapi ternyata dalam membentuk karakter siswa, membentuk karakter anak-anak kita, membentuk karakter murid-murid kita, belum terlalu cocok dengan kondisi yang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf macet lagi ya saya. Slide saya Bapak Ibu. Slide saya macet lagi Bapak Ibu ya. Sinyal kita mungkin masih banyak yang pakai. Hilang lagi slide saya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita ulangi lagi. Saya share screen lagi. Belum nampak Bapak Ibu ya.
Alhamdulillah, akhirnya keluar lagi. Akhirnya nampak lagi Bapak Ibu. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol tentang dunia adalah realitas kebutuhan kita berbeda, Bapak Ibu. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tergantung sudut pandangnya dan spesifiknya sebuah objek yang dia pandang. Berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kita harus hargai pandangan orang lain. Berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang ternyata hanyalah saya, ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol tentang dunianya. Berikutnya adalah stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ternyata dalam teori kontrol, model berpikir menang, 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 dan menang, Bapak Ibu. Jadi, agak sedikit berbeda antara stimulus respon ya dengan teori kontrol. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sedikit banyak tentang teori kontrol ini, Bapak Ibu. Hilang lagi slide saya, Bapak Ibu ya. Kok nggak bisa bergerak dia? Alhamdulillah bisa lagi. Oke. Berikutnya adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita boleh menggunakan disiplin positif ini untuk mencoba menggunakan paradigma baru. Kita selama ini cenderung masih menggunakan hukuman, masih menggunakan ancaman, bahkan reward pun. Juga belum masuk kepada disiplin positif yang membuat karakter anak kita menjadi lebih baik. Karena kontrol yang ada di dalam diri mereka, kontrol yang ada dalam jiwa mereka belum terafiliasi dengan perubahan-perubahan yang kita inginkan. Maka dari situ, Bapak Ibu, kita coba disiplin positif ini, kita insert ke dalam pola pikir kita dalam mendidik anak-anak kita. Berikutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini ada 3 Bapak Ibu. Untuk profil pelajar Pancasila, sudah kita ketahui bersama,
yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Nah, ini ada IBO, Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, ya integritas mandiri, menghargai keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya adalah 9 pilar karakter Indonesia, ya. Heritage Foundation, cinta Tuhan dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, di situ ada 3 versi Bapak Ibu, dan kesemuanya itu merupakan bagian daripada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang baik untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Sehingga kita nitip tersebut. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan. Kebutuhan ini adalah pengakuan atas kemampuan, prestasi, dan diakui. Jadi 5 kebutuhan ini, penguasaan itu ada pada diri kita sebagai manusia. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi, dan menerima kasih sayang. Atau koneksi sosial Bapak Ibu. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah kebebasan. Yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nanti akan kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Dan yang paling utama adalah bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Begitu juga psikologisnya, rasa aman, ya, kepercayaan dirinya kuat, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat adalah motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang sepertinya masih banyak dimiliki oleh anak-anak kita. Masih terdapat di dalam diri jiwa anak-anak kita. Yaitu mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari hukuman. Mereka berpakaian rapi. Mereka datang tepat waktu. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Tugas-tugas sehari-harinya. Ternyata masih banyak untuk menghindari hukuman. Belum lari dari hukuman. Masih takut terhadap hukuman. Untuk berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sudah mulai bagus ya. Jadi yang pertama tadi, takut dengan hukuman. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sudah lumayan Bapak Ibu. Walaupun motivasinya masih mendapatkan imbalan, masih mendapatkan penghargaan dari orang lain. Belum timbul dari jiwanya. Dan yang perilaku ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, yang ketiga inilah yang sudah tumbuh motivasi dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsiknya. Kalau yang dua yang pertama masih motivasi ekstrinsik, yaitu ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya adalah masih menginginkan imbalan dan penghargaan. Itu masih ekstrinsik. Tetapi yang ini adalah intrinsik dari jiwa anak-anak kita.
Jadi dia tidak lagi memikirkan hukuman, tidak lagi mengharapkan imbalan dan penghargaan, tetapi sudah timbul keikhlasan dalam jiwanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa mencapai itu, Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal ini, Bapak Ibu. Jadi hukuman dan penghargaan itu masih dianggap gagal, Bapak Ibu. Jadi konsep disiplinnya masih gagal. Apalagi hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, dan memaksa pasti. Ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Sedangkan lawannya adalah penghargaan. Tidak efektif juga, Bapak Ibu. Merusak hubungan, sifatnya iri. Ya. Berikutnya adalah mematikan kreativitas. Karena dia masih mengejar penghargaan itu. Menghukum dengan sistem ranking. Yang berikutnya adalah merampas hak dengan menghargai dirinya. Karena ternyata penghargaan terhadap dirinya itu harus keluar dari intrinsiknya. Dia harus memaknai nilai-nilai kehidupannya. Memaknai nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Nah, sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas sukses, Bapak Ibu. Ada dua ternyata, Bapak, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi masih ya penguatan jangka pendek. Belum jangka panjang. Pada saat itu dia melaksanakan konsekuensinya dan selanjutnya akan hilang. Berikutnya adalah perlu monitoring yang berkelanjutan. Kalau tidak kita lihat, tidak kita periksa, tidak kita monitor, akan hilang. Karena dia hanya melaksanakan konsekuensi dari pekerjaannya. Konsekuensi dari kesalahannya. Stimulus atau respon. Pasti itu, Bapak Ibu. Hanya ada stimulus saja, itu konsekuensi. Murid menghormati peraturan, iya. Tapi peraturannya yang dihormati. Walaupun sudah naik kepada berbeda dengan hukum. Berbeda dengan hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, itu konsekuensi, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi inilah yang menjadi tujuan utama kita, Bapak Ibu, dalam menerapkan konsep disiplin, ya, sehingga menjadi identitas sukses bagi anak-anak kita. Yang pertama adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika dia melakukan kesalahan dengan sadar, dia melakukan kesalahan itu, mungkin dari kesalahan-kesalahan itu ada hal-hal kebutuhan yang tidak dia dapatkan, Bapak. Jadi kalau sudah restitusi, dia akan bertanggung jawab atas perilakunya. Berikutnya adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Dan itu murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena nanti ide-ide yang ada dalam jiwanya, dalam pemikirannya, dalam nilai-nilai yang dia pahami akan dia munculkan. Oh, ini salah, maka jalan keluarnya begini. Saya melakukan kesalahan terlambat sekolah misalnya. Karena dia malamnya main game terlalu larut misalnya. Maka dia sadar terhadap kesalahan dia. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya, anak-anak kita memegang kontrol sendiri, kontrol dirinya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, nanti kita akan putarkan video tentang restitusi, bagaimana menghadapi, mendisiplinkan anak-anak kita dalam proses baik itu pembelajaran maupun hal-hal lain yang menurut kita anak kita melakukan pelanggaran, maka kita akan melakukan restitusi nanti, Bapak Ibu. Berikutnya adalah konsep disiplin. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Nah, ini kita akan membahas pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid. Kita nyanyi Indonesia Raya dulu, Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, bukan untuk menebus kesalahan dia. Dia terlambat, kita berikan push up, ya. Artinya lebih masih menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan, yang pastinya niat kita tidak terulang lagi. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dia dengan ikhlas melaksanakan jalan keluar dari kesalahannya. Tawaran bukan paksaan. Kita nanti akan memberikan tawaran-tawaran. Berikutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Bukan takut terhadap hukuman. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Akhirnya dia tidak malu, dia tidak pesimis, dia tidak rendah diri karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Karena kita nanti dalam proses restitusi nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini biasanya terjadi pada kita semua Bapak Ibu. Kalau hukuman, ini perbedaannya Bapak Ibu ya. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Misalnya ya. Nah, guru marah dan murid takut, itu kalau hukuman. Jadi hukuman itu tidak ada kaitannya dengan perilakunya Bapak Ibu. Tidak ada kaitannya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi hukuman itu lebih bebas. Ya. Sedangkan konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi dia karena dia tidak mengerjakan PR. Ya. Maka di situ ada kesepakatan kelas. Yang berikutnya adalah guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tapi masih peraturan yang dihormati. Ya. Belum terhadap gurunya sendiri. Nah, sedangkan restitusi adalah, walaupun konsekuensi dan restitusi ini sudah termasuk yang sukses, ya, disiplin yang sukses. Nah, tetapi restitusi itu lebih kita utamakan. Yang pertama adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ketika dia melakukan pelanggaran, kita tanya, apa keyakinan dirinya, ya, keyakinan kelas atau keyakinan dirinya yang dia langgar sendiri. Apalagi kalau di kelas kita sudah buat keyakinan, ya, buat kesepakatan yang akhirnya menjadi keyakinan. Dari keyakinan itu memang timbul nanti kesepakatan-kesepakatan juga pada dasarnya, ya, yang berdasarkan dari keyakinan. Nah, jadi siswa kita, ya, kita bantu selesaikan masalahnya, ya, bukan langsung memberikan menjudge, oh dia melakukan kesalahan ini karena murni dari perilaku tidak baiknya. Tidak Bapak Ibu. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Jadi guru sudah lebih terbuka dan anak-anak lebih menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kalau saya melakukan pelanggaran demikian, ya, dan tentu mungkin juga orang lain juga pernah melakukannya, maka dia tidak pesimis terhadap dirinya, tetapi dia akan lebih baik lagi untuk membuat dirinya untuk melaksanakan hal-hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, sekarang 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Kalau tadi konsekuensi sama restitusi itu sudah masuk kesuksesan. Nah, dalam 5 posisi kontrol ini ada 2 yang belum pas. Walaupun itu ada nilai-nilainya juga. Nah, tetapi 5 posisi ini yang sebenarnya belum pas. Yang pertama adalah penghukum. Dari jelaskan tadi, ya, kita melaksanakan hukuman itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau konsekuensi, dia sudah memiliki keyakinan dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan. Berikutnya adalah restitusi pembuat rasa bersalah. Ya.
pembuat rasa bersalah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang baik itu adalah sebagai manajer. Maka penghukum dan pembuat bersalah masih dikategorikan kurang pas. Ya. Tetapi yang sudah mulai baik adalah teman pemantau, dan yang terbaik adalah manajer. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita lihat kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Oke. Kalau penghukum, ini contohnya penghukum Bapak Ibu, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Oke, itu penghukum. Ketika dia tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, langsung kita hukum ke depan. Ya. Hormat pada tiang bendera, upacara sendiri, dan lain sebagainya. Itu penghukum. Ya. Berikutnya adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu membuat bersalah. Anak akan merasa bersalah Bapak Ibu. Ya, anak akan merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi yang lain di lain waktu jangan ya. Nah, ini sebagai teman, ayolah. Ada kata kuncinya ayolah. Ya, buat ibu bangga. Nah, jadi ada terasa temannya. Sedangkan pemantau adalah kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, inilah pemantau ini lebih menanyakan aturan yang sudah dia langgar dan konsekuensinya apa. Sedangkan manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Dari dirinya dulu, kesadaran dirinya dulu. Berikutnya adalah kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi konsepnya adalah meng-coach atau meng-coaching anak kita. Sehingga dia bisa memahami kesalahannya sendiri dan memperbaiki kesalahan itu. Mencari jalan keluarnya sendiri Bapak Ibu. Itu sang manajer Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Oke. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke. Boleh Bapak Ibu bantu bersuara? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, mengapa Bapak Ibu? Boleh? Apa Bu Suwarni atau Bu Sandy? Boleh? Iya. Pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke. Boleh minta tolong Bu Suwarni atau Bu Sandy? Siap. Bu Sandy boleh? Mungkin supaya bisa lebih aman lagi di jalanan, Pak. Menghindari polisi. Ya, menghindari polisi. Baik, terima kasih Bu Sandy. Jadi selain merasa aman, dia juga takut terhadap polisi. Terima kasih Bu Sandy. Bu Suwarni mau menyampaikan sesuatu? Atau Miss Iin, Masya Allah, sambil di jalan Miss ya. Terima kasih banyak. Oke, Bunda Suwarni boleh kalau mau menyampaikan? Iya, sama Bunda Yeni, boleh? Kalau ada mau disampaikan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Masih pandemi dulu. Mengapa kita harus pakai helm? Ya, walaupun Bu Yeni, Bu Suwarni tidak pakai helm lagi ya. Udah jarang pakai helm sekarang. Ya. Iya, karena itu kami tidak tahu Pak kenapa harus pakai. Yang ditanya yang bermotor saja. Oh gitu. Keselamatan bagi pengguna motor. Siap. Itu menjaga keselamatan. Baik Bu. Pengguna motor. Kedengar nggak sih? Kedengaran Bu Suwarni. Kedengaran. Mantap. Kedengaran. Jadi
menghindari atau agar merasakan selamat dirinya, ya, selamat juga orang lain, bukan hanya motornya, Bu Sumi, ya. Baik, Masya Allah, Miss In sambil ngajar. Terima kasih, Miss, ya. Ya, Pak, sambil Pak, anak terima ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Memang benar. Jadi keyakinan kelas kita itu adalah tujuannya agar siswa kita memiliki tanggung jawab, memiliki kepatuhan, ketaatan terhadap apa yang menjadi keyakinannya. Yaitu seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm tadi. Agar, benar kata Bu Sandi dan Bu Suwarni tadi, agar kita semua terjaga keselamatan kita, baik diri kita maupun orang lain juga. Ya, jadi keyakinannya adalah agar kita selamat. Ya. Begitu juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, agar kita sehat, agar kita tidak sakit, agar kita tidak terkena corona ya. Salah. Kalau zaman dulu masih ya corona, sekarang tidak ada lagi. Jadi keyakinan-keyakinan itu yang memang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Jadi mereka sekolah, mereka belajar itu untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk agar dia menjadi sukses ke depannya. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan tanggapannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya, nah ini proses membuat keyakinan kelas kita. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, ya, berdiskusi tentang peraturan dulu, ya, menyusun peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas, dan Bapak Ibu sudah melakukan semua. Yang pada akhirnya nanti anak-anak paham dengan peraturan, dengan keyakinan, dan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ya, kita tinggal mengembalikan saja. Apa yang sudah kamu buat? Apa yang sudah kamu susun tentang peraturan menjadi keyakinan? Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat semua. Yuk, kita bersama-sama kita tingkatkan keyakinan kelas yang akan timbul dan disepakati bersama, yang pada intinya tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu jelas kelihatan, tapi lebih abstrak. Tanggung jawab, jiwanya tenang, berkepribadian baik, itu kan lebih abstrak. Tapi kalau peraturan ada, kamu melanggar ini, hukumannya ini. Berupa pernyataan universal. Jadi lebih umum. Tanggung jawab misalnya. Nah, itu lebih umum. Maka dia lebih banyak memahami tanggung jawabnya terhadap perlakuannya, terhadap posisi dia sekarang. Jadi anak-anak lebih paham. Dibuat dalam bentuk positif, ya. Sedikit saja biar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu. Sedikit tapi kena. Ya. Tanggung jawab pasti itu udah kena semua. Tanggung jawab terhadap tugasnya, tanggung jawab terhadap piket kelasnya, tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan lain sebagainya. Dapat diterapkan di kelas. Ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu dapat diterapkan di kelas. Kalau sudah keluar dari kelas misalnya, atau keluar dari institusi, atau keluar dari peraturan-peraturan, nah, mungkin masih kita harus luruskan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita sepakati bersama keyakinan kelas itu. Nah, nanti baru kita kembalikan kepada anak-anak kita kalau dia melakukan sesuatu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi fleksibel, Bapak Ibu. Jika hal itu didasar, disepakati bersama, itu tidak lagi, dan harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi, itu lebih baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan lihat videonya. Segitiga restitusi ini pertama adalah menstabilkan identitas. Yang garis segitiga paling bawah, Bapak Ibu, adalah menstabilkan identitas.
Artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, menstabilkan identitas ini ketika anak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, maka kita berdiskusi atau coaching. Ya, kita sebagai guru menjadi coach terhadap anak-anak kita. Maka ketika kita panggil, dia masuk ke ruangan kita, atau kita panggil berada di depan kita, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tenangkan dulu jiwanya. Udah stabil, ya, dengan cara-cara misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini, bukan hanya kamu saja, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dia kan sudah mulai tenang, Bapak Ibu, dia mulai stabil, ya. Jadi ketika kita sampaikan itu, tenang, kesalahan ini kita sebagai manusia tentu memiliki kesalahan, dan kesalahan ini bukan kamu saja, termasuk Bapak juga misalnya, termasuk saya juga sebagai guru misalnya, mungkin pernah melakukan hal tersebut. Mungkin pernah melakukan hal tersebut. Dia kan sudah mulai tenang, stabil dia. Tenang dia. Ya. Nah, ketika dia sudah tenang, maka kita mulai validasi tindakan yang salah. Ya. Sebelah kiri dari layar kita, itu validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Apapun itu, apapun perilakunya pasti dia memiliki alasan. Jadi kita validasi dulu tindakannya. Seburuk apapun dia itu pasti ada alasannya. Maka seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kebutuhan siswa itu ada, ya, ada kebutuhan 5 kebutuhan yang dia inginkan. Maka kita validasi dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oke. Ini kata-kata kuncinya, Bapak Ibu, ketika kita mendisiplinkan anak menggunakan segitiga restitusi. Kesalahan-kesalahan anak, kesalahan-kesalahan murid yang bisa kita disiplinkan dengan segitiga restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Iya, itu kata-kata yang agar anak memiliki, ya, kemampuan dia untuk menalar bahwa yang dia lakukan itu salah. Ketika sudah kita validasi tindakan yang salahnya, maka kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal dari dalamnya. Jadi keyakinan-keyakinan dari dalamnya kita tumbuhkan. Misalnya keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati, itu kita kembalikan. Ayo, kesepakatan kelas yang kita sepakati apa-apa saja. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu kan nanti akan kelihatan. Dia akan sadar sendiri kalau melakukan kesalahan begini, oh ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya mau jadi tentara kok saya melanggar peraturan. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita ambil contoh videonya sebelum kita tutup. Saya share video dulu Bapak Ibu ya. Biar kita lihat bersama bagaimana segitiga restitusi tadi. Oke. Tunggu sebentar Bapak Ibu, sinyal kita agak lumayan hilang ya. Oke. Terima kasih Bu Eti sudah join. Oke. Bu Reni terkeluar kayaknya. Iya, kita Chrome, saya share videonya. Oke, Bu Heni, terima kasih. Alhamdulillah masih stay. Kita lihat contoh videonya. Saya share dulu bentar, Bapak Ibu ya. Saya akan share contoh videonya. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Nggak kayak dulu umur ini mau 30 sekarang.
Belum muncul Bapak Ibu Kenapa ya? Pak Wendy? Belum muncul videonya Bu ya? Belum. Oh. Siap. Siap. Bentar. Bentar Bapak Ibu ya. Oke. Ya salah. Ini stop sharing salah. Oh ini. Oke. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak.
sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah melihat bersama-sama contoh segitiga restitusi yang tujuan utamanya adalah kita sebagai manajer dengan dimulai dari menstabilkan identitasnya dulu, kita tanamkan dulu anak-anak kita, siswa kita. Setelah itu baru kita validasi tindakannya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Ya, baru nanti kita tanyakan keyakinan. Apakah ini bertentangan dengan keyakinan dirinya, keyakinan kelas yang dibuat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan pertemuan kita ngobrol bareng ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi jika ada hal-hal yang mungkin kita masih mau diskusikan, boleh Bapak Ibu. Walaupun tadi sudah banyak kita obrolkan.
Sepertinya Bu Suwarni banyak yang mau diobrolkan ini. Oke, boleh Bu Suwarni? Kami persilahkan apa yang mau kita obrolkan. Ya. Atau teman-teman yang lain juga boleh. Bu Suwarni, kawan-kawan yang lain, kalau ada yang perlu kita diskusikan, boleh Bapak Ibu. Bu Heni, Bu Miss Iin, ya kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, ya diskusi ringan saja. Iya. Atau misalnya Bu Heni pernah mendisiplinkan anak dengan caranya Bu Heni misalnya. Nggak apa-apa, sharing pengalaman boleh. Cara-caranya Ibu Heni saja. Yang belum mungkin mengenal segitiga restitusi ini gimana? Nah, silakan Bu Heni, biar nanti ditanggapi Bu Suwarni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Wen. Sama-sama, Bu. Silakan Bu. Sebenarnya tentang penerapan segitiga restitusi ini, setiap hari saya belajar bersama guru BK Bu Ermi. Karena kan saya selalu konsul sama beliau terkait penanganan terhadap anak-anak yang memang butuh bantuan kita, gitu kan. Nah, tentang penerapan segitiga restitusi ini, saya selalu berkoordinasi bersama Ibu Ermi selaku guru BK di SMK Negeri 1 Mentok, dan alhamdulillah sekarang ada tambahan guru BK lagi, jadi lebih banyak ilmu yang saya dapat gitu. Kemarin pada saat hari apa ya Bun ya, yang kita kalau nggak salah hari Rabu apa Kamis gitu, jadi ada beberapa anak ya di kelas 10 yang pada saat pelajaran saya itu dia tidak masuk di jam saya. Nah, hari Rabu itu. Ya Bun ya, Rabu ya Bun ya. Nah pada saat itu saya belajar langsung penerapan segitiga restitusi ini karena sebelum-sebelumnya juga sudah belajar bersama Ibu Ermi. Di situ saya tidak langsung menjudge anak, apa salahnya anak, tetapi kita belajar bersama-sama sebenarnya dari masalah yang muncul ini sebenarnya apa sih solusi yang bisa kita lakukan, tetapi itu penawarannya tidak dari saya dulu, tetapi dari anak sendiri yang memberikan solusi gitu. Nah setelah kita bersama-sama berdiskusi bersama anak, akhirnya anak menemukan solusi dari permasalahan yang sudah mereka buat, bahwasannya mereka akan mencari solusi sendiri dan akan menyelesaikannya sendiri. Nah di situ sudah saya menstabilkan identitas anak dulu, setelah itu saya melakukan validasi atas kebutuhan anak dan kemudian menanyakan keyakinan yang sudah saya buat. Nah dari situ saya meninjau ulang kembali keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama mereka. Ya itu sedikit sharing dari saya Pak Wen tentang pembelajaran penerapan segitiga restitusi, dan mohon ditambahkan oleh Bu Suwarni tentang penerapan segitiga restitusi ini. Terima kasih atas waktunya Pak Wen. Ya sama-sama Bu Heni, alhamdulillah ternyata Bu Heni sudah melaksanakan segitiga restitusi. Padahal sosialisasinya baru hari ini ya, Masya Allah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, saya yakin kita sudah sampai kepada penalaran khusus, kalau saya nyebutnya sudah sampai ke penalaran khusus. Segitiga restitusi ini memang sudah sampai penalaran kita untuk anak-anak kita itu ternyata memang mereka memiliki, ya kalau kata Ki Hajar itu kan kodratnya memang tentu berbeda dengan kodrat kita zaman dulu. Ada kodrat zamannya. Begitu juga dengan kodrat alamnya yang anak-anak sekarang sudah dipenuhi dengan media sosial dan lain sebagainya. Maka kita juga sebagai pendidik tentu pasti paham dengan anak-anak kita itu. Ya, ternyata Bu Heni sudah mendahului kami ya, sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya dengan segitiga restitusinya. Boleh nanti ditambah oleh Bu Suwarni. Ya, ini
guru senior kita ini. Iya. Boleh pengalaman sebelum restitusi boleh, Bunda, atau juga setelah melaksanakan restitusi boleh misalnya, Bunda. Oke, baik, terima kasih Pak Wendy. Jadi untuk kesempatan nge-lag ya? Iya, ngomong lah. Jadi untuk kesempatan ini yang terkait dengan apa namanya segitiga restitusi, pada saat penerapan yang memang harus diminta dahulu dan hingga sekarang tetap kita terapkan apa yang sudah diajarkan oleh KHD ya. Jadi pada saat kita menemui kesalahan terhadap anak, jangan langsung menjustis bahwa salah, tetapi kita garis bawahi bahwa manusia itu semuanya wajar membuat kesalahan. Namun dari kesalahan yang diperbuat paling tidak dia menemukan satu solusi. Salah saya apa disadari, kemudian apa solusi terhadap salahmu ini sehingga tidak kamu ulangi di kesempatan yang akan datang. Jadi seperti anak-anak inilah sama juga dengan yang terkait dengan yang Bu Wulan sampaikan tadi. Jadi mereka pada saat pembelajaran ada yang fokus di dalam kelas, ada yang mungkin fokus di luar kelas karena tidak tahu misinya apa. Jadi pada saat mereka bergabung dalam kelas dengan jam yang sudah terlewat, tidak kita marahin tapi kita tanya, loh nak, kesepakatan kelas yang semula apa? Keyakinan yang kamu buat kemarin seperti apa? Ya Bun, saya minta maaf, tadi kamu kemana? Saya ke sana, ke sana, ke sana. Yang intinya tidak apa-apa sebenarnya ya. Membuat kesalahan wajar, tetapi bagaimana sikap kita untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi. Tidak seperti itu lagi, bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Ya mudah-mudahanlah anak ini adalah yang menjadi apa namanya subjek ya di sekolah kita. Biarlah mereka berproses, kita menuntunnya ke arah kebaikan saja, seperti itu. Seperti itu Pak Wen yang sudah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Suwarni, sharing pengalamannya luar biasa, sangat luar biasa sekali. Jadi memang kalau kita sudah sampai kepada tahap itu, ya artinya pemahaman sampai kepada memahami liku-liku anak kita sendiri, memahami jiwa anak kita. Memang kita harus menyelami terus, dan itu memang butuh ya, saya nyebutnya bukan kesabaran, tapi sudah gabungan dari emotional questionnya, intellectual questionnya, begitu juga hal-hal lainnya yang memang paham. Mohon maaf Ibu ya. Mohon maaf. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Bu Heni, Bu Suwarni, dan rekan-rekan semua atas partisipasinya. Sharing-sharingnya sangat luar biasa, ilmu yang bermanfaat sekali. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi solusi terbaik kita dalam mendisiplinkan anak-anak kita, karena kita harus memang mengetahui, memahami sudut pandang anak-anak kita juga terhadap hal-hal yang mungkin menurut kita tidak sesuai. Tapi ketika kita menggunakan segitiga restitusi ini akan tergali, sesuai dengan kata Bu Suwarni dan Bu Heni tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi luar biasa, terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Iya, boleh emojinya, boleh secara langsung. Luar biasa pengalaman-pengalamannya. Bu Sandy, kami kembalikan kepada MC dan moderatornya. Atau boleh mau di closing statement dari Bu Sandy, boleh? Ya, sebelum menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Wendy Rais atas paparannya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi seperti yang sudah kita dengar dari Pak Wendy, untuk budaya positif ini alangkah baiknya diterapkan di sekolah
mengingat dari pertama teori kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa, lalu kita juga mengetahui kebutuhan siswa itu adalah apa, dan penerapannya adalah tidak bisa menyamakan satu siswa dengan siswa yang lain seperti itu. Ya, kita harus memang untuk menerapkan budaya positif ini tidak mudah Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya kita coba secara terus-menerus sehingga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan baik yang bisa dilaksanakan di sekolah kita, sehingga hasilnya pun insya Allah akan berdampak baik pada anak didik kita semua, seperti itu. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Pak Wendy. Kita cukup sekian untuk desiminasi dari Pak Wendy sebagai fasilitator dan juga CKP rekognisi. Semoga yang sudah disampaikan oleh Pak Wendy dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bersama dulu Pak Ibu ya. Iya. Okay. Kalau tidak foto ini kurang. Kita foto dulu. Boleh? Yuk rame-rame yuk. Tolong dihidupkan kameranya Bapak Ibu boleh. Silakan Pak. Ya, memang kisnya yang satu, tetapi yang di belakangnya itu banyak. Bu Suarni banyak ya, Bu Lydia, terima kasih. Oke, 1, 2, 3, gaya Bu Sandy-nya mana? Gaya Bu Yeni-nya mana? Gayanya mana? 1, 2, 3, Bu Lydia enggak bergaya ya? Bergaya dong. 1, 2, 3, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup. Kita butuh ya. Boleh ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlanda Triarmaja dari kelas 12 Multimedia. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wendy Rais karena sudah membimbing kami menggunakan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, setelah kita menggunakan segitiga restitusi dalam mendisiplinkan peserta didik sangat dihargai, mentalnya tidak down dan tidak mempermalukan dia. Karena dalam segitiga restitusi itu kita dimulai dari menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu kita menyampaikan bahwa perbuatan ini yang dilakukan peserta didik kita ini semata-mata bukan hanya dia yang melaksanakan itu atau melakukan pelanggaran itu, tetapi bisa jadi kita sendiri sebagai guru pernah melakukan itu. Maka dia merasa, oh ini artinya saya tetap dihargai, saya tetap dianggap sebagai peserta didik yang baik. Selanjutnya kita setelah stabil, maka kita akan masuk kepada validasi tindakannya. Pasti memiliki alasan mengapa melakukan itu. Maka dia sudah mulai akan terbuka. Sampai kepada menanyakan keyakinan yang akhirnya dia menyadari bahwa yang dia lakukan adalah kurang pas, kurang tepat, dan harus diperbaiki ke depannya. Dan segitiga restitusi ini baik sekali kita gunakan dan akan kita sebarluaskan ke rekan-rekan kita. Praktek baik ini akan kita teruskan kepada rekan-rekan kita sehingga cara kita mendidik lebih baik lagi ke depannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.